Yesus, di hari ini Tuhan kami rindu untuk kami mau menyembah Engkau Yesus di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap penyertaan-Mu kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Yesus, kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya Tuhan yang jaga, Tuhan yang berotoritas penuh untuk ibadah kami. Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menonton offline. Tuhan juga yang akan berkati. Tuhan yang akan berikan roh yang sama untuk kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Dan saat ini Yesus, kami serahkan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti kami selesai di dalam campur tangan Tuhan. Dan saat ini Yesus kami siap untuk kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sapa kanan kiri, katakan Tuhan Yesus hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan kanan kirimu, depan belakangmu. Ya, puji Tuhan. Amin. Kita semua di sini percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Kita punya yang Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Yang percaya kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama pujikan pujian ini dengan hati kita. Angkat setiap hatimu, angkat setiap pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
dalam setiap hidup kami. Dan saat ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali datang di hadirat Tuhan. Kita mau kembali nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan, kami mau memuji Engkau. Mari fokuskan setiap hatimu, setiap pikiranmu, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia di tempat ini. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
layak kami muliakan, yang layak kami sembah. Pada saat pagi hari yang berbahagia ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan yang baru, sehingga kami bisa beribadah dalam rumah-Mu saat pagi hari ini. Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu pada saat pagi hari ini, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kau buka hati kami, berikan pewahyuan, penerangan, sehingga kami memahami firman Tuhan, dijamah oleh firman Tuhan, dan kami pulang dengan sukacita karena firman Tuhan itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang jemaat Smyrna ya, tentang kesetiaan, kemudian kemarin bicara tentang jemaat di Efesus ya, bagaimana tentang kasih yang mula-mula ya saudara. Hari ini saya ingin bicara tentang jemaat Pergamus saudara, jemaat Pergamus ya. Mari kita lihat Wahyu pasal 2, 12 sampai dengan 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berperang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit belajar tentang beberapa hal tentang jemaat yang di Pergamus. Paling tidak ada 4 poin yang ingin saya sampaikan, saudara. Tetapi pada umumnya saudara harus paham, baik itu jemaat Smyrna, baik itu jemaat Efesus, baik itu jemaat di Pergamus, di sana ada banyak penyembahan berhala. Ya, kita tahu bahwa Yunani itu banyak berhala-berhalanya ya saudara. Jadi nanti kita bisa paham bahwa di Pergamus pun banyak sekali berhala ya. Yang poin pertama, Pergamus di situ disebut sebagai tempat tahta iblis. Ya, kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi saudara, bahwa dikatakan bahwa di sana adalah tempat tahta iblis. Apa maksudnya saudara? Maksudnya di Pergamus itu adalah sebagai tempat, satu tempat di mana iblis bekerja sangat efektif sekali. Banyak sekali pekerjaan iblis di sana, di Pergamus ini saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kegiatan iblis yang sangat banyak dan efektif di kota Pergamus, tentu saja hal ini akan menekan kegiatan anak-anak Tuhan yang ada di Pergamus, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah pernah berkeliling ke seluruh Indonesia, saudara ya. Dan saudara tahu tempat-tempat tertentu itu rasa-rasanya kuat sekali roh jahat bekerja di satu tempat. Ada satu desa misalnya ini ya saudara, satu desa kok terjadi
kawin cerai, nggak bisa lama. Di situ pasti ada satu roh yang sedang bekerja, saudara. Ya, jadi saudara bisa melihat, misalnya, saudara pernah ke Gunung Kawi? Saya belum pernah, saudara ya, dan tidak usah diajak juga ya. Tapi kita dengar di Gunung Kawi sana, saudara ya, bahwa di sana tempat meminta apa, saudara? Pesugihan, iya toh, saudara ya. Kita dengar cerita-cerita tentang Gunung Kawi. Kalau dekat sini gunung apa itu, saudara? Kemukus ya. Pernah ke sana juga, saudara? Ya, nggak ngaku. Ya, saudara, jadi ada tempat-tempat tertentu di mana iblis bekerja sangat efektif di sana, saudara. Mungkin juga di kota Solo di tempat-tempat tertentu iblis bekerja sangat efektif, ya, saudara. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Pergamus itu adalah tahta iblis, saudara. Nah, kita tahu baik itu jemaat yang ada di Smyrna, baik itu jemaat di Efesus, itu banyak penyembahan berhala. Di Pergamus itu ada kuil Zeus, saudara. Ya, kalau saudara pernah nonton film apa itu Hercules ya, ada dewa Zeus, katanya. Nah, saudara, dewa Zeus itu adalah dewa penguasa. Dia disamakan dengan juru selamat, dewa Zeus itu, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan orang-orang Kristen yang ada di Pergamus berkata juru selamat itu Yesus. Tapi masyarakat bilang enggak, yang menyelamatkan itu dewa Zeus, katanya ya. Saudara lihat, jadi ada pertentangan di sini ya. Kemudian saudara, ada kuil untuk menyembah kaisar. Ini ada, saudara, di Pergamus sana. Kenapa? Kaisar ini, saudara, dianggap seperti dewa, saudara, sebagai penguasa. Jadi ada penyembahan kaisar, ada tempat-tempatnya di Pergamus itu. Kemudian ada satu kuil lagi, saudara, yaitu kuil dewa pengobatan yang disebut Asklepios. Nah, ini, saudara, sehingga banyak orang dari luar kota itu datang ke Pergamus untuk berobat. Nah, misalnya kalau kita dengar, oh di sana ada orang pinter, bisa ngobati penyakit ini dan itu. Maka orang dari luar kota, dari luar pulau ya datang ke situ kalau manjur, ya toh, saudara. Nah, saudara, dan menurut catatan, saudara, bahwa apa yang terjadi di Pergamus itu, banyak orang disembuhkan, saudara. Di kuil Asklepios ini, saudara. Berarti, saudara, roh jahat itu bekerja luar biasa. Roh jahat bisa menyembuhkan orang, menunjukkan tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya saya katakan jangan gumun kalau orang pinter, roh-roh jahat bisa menyembuhkan. Jangan gumun, saudara. Tapi saya pesan jangan pergi ke dukun. Amin, saudara. Ya, kalau kita sakit, sudah mati di tangan Tuhan gak apa-apa, tapi masuk sorga. Daripada mati di tangan dukun, nanti masuk neraka. Iya kan, saudara? Amin, saudara. Ya, di Pergamus itu, saudara, ada kuil ini, saudara, Asklepios, di mana orang-orang berbondong-bondong dari luar kota semua datang, saudara, untuk apa? Untuk mencari kesembuhan, dan banyak orang disembuhkan. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit juga disembuhkan. Jadi orang seperti tanding gitu ya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana banyak terjadi mujizat karena di sana disebut tahta iblis. Ya, Pergamus ini disebut tahta iblis. Iblis sangat aktif menyatakan kuasanya, saudara. Dan anak Tuhan di sana sangat menderita. Sampai disebutkan di situ seorang bernama Antipas yang harus membayar harga sangat tinggi dibunuh di sana, saudara. Ya, baik, ini adalah keadaan di Pergamus, saudara. Dan dengan keadaan yang seperti itu, anak-anak Tuhan sama seperti di Efesus, sama seperti di Smyrna, mereka sangat tertekan. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara hidup di arealnya iblis, pasti tertekan. Benar gak, saudara? Ya. Hal yang kedua, jemaat Pergamus berpegang teguh pada nama Tuhan. Dipuji ini, saudara ya, oleh Tuhan. Ayat 13, coba tolong bacakan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Ya, terima kasih. Saudara perhatikan bahwa di sini dikatakan engkau berpegang kepada namaku. Dipuji saudara jemaat di Pergamus ini, sekalipun di situ adalah tahta iblis, di mana kuasa gelap begitu kuat di sana, tetapi engkau jemaat Pergamus, engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Mengaku Yesus di depan orang banyak, dia tidak menyangkal imannya, saudara. Kenapa? Karena mereka punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Kepercayaan orang Pergamus itu bukan hanya sekedar begini, kamu percaya Yesus? Iya percaya. Apa yang kamu percayai? Ya saya percaya Yesus itu Allah, Yesus itu pernah lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayanya orang Pergamus itu bukan hanya sekedar percaya kepada sejarah. Itu kan sejarah saudara ya, Yesus pernah lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu kan sejarah saudara. Saudara percaya? Kita percaya juga, tapi bukan hanya sekedar itu. Artinya di dalam tantangan yang berat, jemaat di Pergamus tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Ini dia saudara, enggak murtad, enggak lari daripada Tuhan. Tantangan mereka sangat berat pada waktu itu, tapi mereka tetap bertahan. Mereka berpegang pada nama Tuhan. Ini yang Alkitab catat saudara ya. Hal yang ketiga saudara, ada beberapa jemaat yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Ya, jadi ada beberapa jemaat yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Wahyu 2, 14-15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Bala untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Di situ ada dua hal, tidak semuanya. Jadi mungkin dari seluruh jemaat hanya ada beberapa. Itu dikatakan beberapa di antaramu ya, mengikuti ajaran Bileam dan beberapa mengikuti ajaran Nikolaus. Tidak banyak informasi tentang pengajaran Nikolaus, tapi pengajaran Nikolaus itu berkata bahwa sekalipun kamu tetap berbuat dosa, kamu pasti tetap diselamatkan. Itu pengajaran Nikolaus itu seperti itu, saudara ya, garis besar. Nah, saya akan memusatkan perhatian kita kepada pengajaran Bileam, saudara. Nah, saudara, Bileam itu siapa? Kalau saudara lihat di situ ada kata Raja Balak ya, saudara. Jadi saudaraku, pada waktu itu, nanti saudara bisa baca sendiri di kitab Bilangan. Pada waktu itu orang Israel membuat gentar orang-orang bangsa Moab, orang Midian. Mereka takut karena orang Israel menang perang, gitu saudara. Nah, Raja Balak itu adalah raja dari negeri Moab. Itu juga mulai gentar terhadap bangsa Israel, saudara. Bagaimana cara mengalahkan bangsa Israel? Akhirnya ada satu selentingan tentang Bileam, saudara. Bapak Bileam ini kalau dia mengutuk sesuatu terjadi, kalau dia memberkati terjadi. Nah ini loh, saudara. Rupanya cukup tenar juga ya, cukup terkenal juga Bapak Bileam ini, saudara. Akhirnya Balak mengutus utusan ke rumahnya Bileam. Raja bilang panggil Bileam ke sini. Saudara, dipanggil raja loh. Raja itu pimpinan tertinggi satu bangsa ya. Bileam itu nabi Allah, saudara. Kemudian dia ada utusan datang membawa apa? Membawa banyak persembahan, saudara. Ya, harta yang banyak dan sebagainya supaya Bileam bisa ikut dan menemui Raja Balak. Maksud kedatangannya disampaikan, saudara, untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam itu sebenarnya mau nggak ikut sebenarnya, saudara? Mau, saudara. Kenapa? Karena banyak persembahan tadi itu loh, saudara. Banyak harta, mungkin emas dan sebagainya dibawa untuk dia. Tapi dia nggak berani sama Tuhan. Dia bilang gini, oke, kalian ya tunggu di sini ya 1 malam. Saya akan berdoa dulu sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang boleh apa enggak? Enggak boleh, saudara. Ya. Jangan pergi bersama dengan mereka. Waduh, kata Bileam. Padahal Bileam pengen pergi, saudara. Iya toh? Tapi Tuhan bilang
jangan. Dia nggak berani menentang Tuhan. Besoknya dia ketemu sama utusan Raja Balak. Dia bilang gini, Tuhan tidak mengizinkan aku pergi. Jadi sekarang kalian pulang, katanya. Ya. Kemudian saudara, Raja Balak ini mengirim utusan yang lebih terhormat dan bawaan persembahan yang lebih banyak. Weh, ini saudara. Saudara, misalnya ini hanya contoh saudara ya. Kalau saudara dipanggil ke istana negara, dipanggil ke istana negara loh ya, untuk makan malam. Hanya makan malam aja. Terus salah satu pejabat diutus untuk menjemput saudara di rumah. Padahal hari yang sama itu saudara mau jagong. Nah, kira-kira saudara mau pergi ke istana negara atau saudara mau jagong? Ayo. Kemana saudara? Sama-sama makan toh ini. Sama-sama makan. Satunya di istana negara, satu jagong. Lah jagong ini masalahnya kan masih saudara dekat. Ya toh saudara ya. Apalagi saudara mungkin ditugasi among tamu. Ya. Tapi ini ada pejabat yang menjemput saudara. Diajak makan di istana negara. Saudara milih apa? Pamit? Nggak jagong, atau saudara pamit sama utusan tadi? Yang mana saudara? Milih mana saudara? Saudara pasti pekewo, pasti kita milih ke istana negara, iya kan? Yang jemput utusannya juga petinggi negara, saudara. Nah sama seperti ceritanya Bileam ini. Balak ini pinter saudara. Piye caranya supaya Bileam ini bisa ketemu sama Balak, supaya nuruti maunya Raja Balak. Makanya dia utus petinggi, ya, orang-orang terhormat di kerajaan Moab, saudara, dengan bawaan yang banyak. Wah, tambah seneng sebenarnya Bileam, saudara. Tapi dia bilang begini, tunggu ya, saya tak ngomong lagi sama Tuhan. Sebenarnya nggak perlu, saudara, karena dia sudah tahu apa jawaban Tuhan, iya kan, saudara? Tuhan boleh nggak dia pergi? Nggak boleh, saudara. Tapi dia mau merayu Tuhan gitu loh. Karena tadi loh, yang jemput orang terhormat, terus bawaannya banyak lah. Dia kan kepengen tergiur, saudara. Nah akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan bilang, udah pergi sana, kalau itu maumu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan. Nah dia pergi dengan keledai, saudara. Dan di tengah jalan ada malaikat Tuhan menghunus pedang, ya. Keledai itu melihat, tapi Bileam tidak melihat. Dan karena keledai itu melihat malaikat Tuhan menghunus pedang, dia lari ke ladang-ladang. Marah Bileam, dipukul keledainya. Dan pada waktu itu ada tembok, dipepet ke tembok sama keledainya, kakinya kejepit si Bileam. Marah lagi, dipukul lagi keledai itu. Nah akhirnya keledai itu berbicara. Jadi kalau saudara tahu di Alkitab, keledai yang bisa berbicara itu keledainya Bileam, saudara, ya. Kenapa engkau memukul aku, Tuanku, katanya, ya. Nah, pada waktu itu, saudara, malaikat Tuhan itu menampakkan diri. Bileam melihat. Tapi pada waktu itu malaikat Tuhan bilang, oke, sekarang kau pergi ke sana. Tapi hanya apa yang dikatakan Tuhan itu yang kau katakan. Hanya apa yang dikatakan Tuhan. Akhirnya Bileam ketemu dengan Raja Balak. Raja Balak bilang, sekarang kita pergi ke gunung itu. Kau lihat itu bangsa Israel, kutuki dia, katanya. Ya itu perintahnya Raja Balak. Tapi ketika Bileam mau berbicara sesuatu, Roh Allah menaruh sesuatu di mulut Bileam. Apa saudara? Memberkati. Jadi keluarlah perkataan berkat. Ya. Jadi Raja Balak ini mulai marah. Aku panggil kamu supaya engkau mengutuki bangsa Israel. Kenapa kamu malah memberkati? Bileam bilang, saya tidak bisa berkata kalau di luar kemauan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati, saya ngomong memberkati. Oke, kata Balak, mungkin kita harus pindah tempat. Pindah ke gunung sana, saudara. Sekarang kutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel sedang berkemah di bawah lembah, saudara. Apa yang dilakukan Bileam? Tetap memberkati bangsa Israel. Pindah lagi sampai 3 kali, saudara. Dan tetap memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu apa yang terjadi sebenarnya, saudara? Sampai di sini ceritanya, saudara tidak melihat kesalahan Bileam. Betul kan?
Tuhan suruh memberkati, dia memberkati. Benar kan saudara? Terus kesalahan Bileam itu di mana? Kesalahan Bileam itu begini saudara. Setelah terjadi semuanya itu, dia bilang sama Raja Balak, Raja, saya tidak bisa menentang Tuhan secara langsung. Katanya ya. Kalau Tuhan suruh memberkati, saya memberkati. Kalau Tuhan suruh kutuk, saya kutuk. Kata, saya nggak berani menentang Tuhan. Tapi saya punya nasihat. Nah ini loh saudara, nasihatnya Bileam. Kamu kirim perempuan-perempuan dari Moab ke tempat orang Israel. Biar mereka melakukan perzinahan. Biar mereka melakukan perkawinan campur. Nanti mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian mereka akan menyembah berhalamu, namanya Baal Peor, saudara. Ya, nanti bangsa Israel nggak menyembah Allahnya lagi, tapi menyembah Allahmu. Dengan demikian, saya nggak perlu mengutuk bangsa Israel, maka bangsa Israel itu akan terkutuk karena sudah melakukan dosa. Dengan otomatis Tuhan pasti marah dengan bangsa Israel. Mari kita lihat ayatnya sekarang, saudara. Tolong ayat selanjutnya dibaca. Itu cerita singkatnya seperti itu, nanti saudara lihat ayatnya. Mari. Bilangan 31, 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, perhatikan, atas nasihat siapa saudara? Bileam. Ya. menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Peor itu apa saudara? Peor itu Baal, dewanya orang Moab. Ya. Jadi perhatikan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, jadi perempuan-perempuan suruh ke tempatnya orang Israel sana, biar mereka melakukan perzinahan, biar mereka melakukan kawin campur, supaya mereka nanti menyembah Baal Peor katanya. Nanti Tuhan marah. Sekarang kita lihat lagi Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Nah, Moab. perhatikan saudara, mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Atas usulnya siapa tadi saudara? Bileam. Ya. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Sukses besar usulnya atau nasihatnya Bileam kepada Balak. Ya saudara, akhirnya bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan dari Moab, saudara, dan mereka melakukan penyembahan berhala, dan akhirnya Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Bileam bilang, aku gak perlu ngutuk bangsa Israel, dia jadi terkutuk karena dia melakukan dosa. Sukses besar. Nah ini loh saudara, ini yang terjadi di Pergamus. Tuhan bilang, ada beberapa di antaramu mengikuti ajaran Bileam, tidak menentang Tuhan secara langsung, tetapi melakukan perpecahan di dalam jemaat, saudara. Ya, misalnya kalau saya atau Pak Hari, Pak Agus, atau Pak Yohanes yang biasa khotbah di sini, saudara, membawakan firman Tuhan. Saya bilang, saudara, jangan mengikuti satu tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya gitu kan ya saudara, betul kan? Tradisi yang gak sesuai firman Tuhan kan harus kita tinggalkan. Yang sesuai firman Tuhan kita pertahankan, betul gak saudara? Ya, tradisi orang Jawa sungkem itu bagus, kita lakukan di gereja karena menghormati orang tua. Sesuai gak sama Alkitab? Sesuai sama Alkitab. Tapi kalau saudara baru melahirkan ditaruh apa itu namanya lampu di bawah tempat tidur, dikasih peniti, dikasih bawang, dikasih segala macam. Tujuannya apa coba saudara? Tujuannya apa? Perlindungan ya. Saya kasih tahu saudara, itu bukan melindungi, saudara manggil setan. Ya, jangan lakukan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya bilang jangan lakukan itu, nah terus mungkin ini hanya contoh saudara ya. Terus setelah selesai dari gereja hari Senin apa hari Selasa, saudara ngobrol, Janik aku gak cocok sama Pak Teddy itu. Ya tradisi ya semua ya harus kita pertahankan toh ya, katanya. Kalau enggak kita kan gak sopan sama orang tua, katanya gitu ya. Maksudnya gak menghormati orang tua. Terus
Ada orang lagi, oh bener Pak, saya setuju sama Bapak. Tapi ya kita perlu menghormati Pak Pendeta lah, Pak Teddy katanya. Saudara lihat, ini Bileam saudara. Kalau ada yang gak setuju sama kami yang berkhotbah di sini, saudara lebih baik ketemu langsung. Kan ngomong, enak ya saudara ya. Bukan seperti Bileam, dia gak berani langsung sama Tuhan, tapi dia pakai nasihat-nasihat yang lain saudara. Itu Bileam saudara. Jadi hati-hati, kenapa? Karena dosa Bileam ini akan membuat perpecahan di dalam jemaat saudara ya. Jadi hati-hati saudara. Makanya dengan keras jemaat di Pergamus itu dikatakan ada di antaramu yang mengikuti Bileam dan Nikolaus. Hati-hati itu saudara ya. Oke, selanjutnya saudara, yang keempat. Di situ ada kata mana yang tersembunyi dan batu putih bagi yang menang. Apa maksudnya saudara? Coba kita lihat dulu Wahyu 2:17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Di situ ada mana, kemudian ada kata batu putih, saudara. Mana ini dulu dimakan oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Coba kita lihat dulu aja di Yohanes pasal 6, 49 sampai 51 dan ayat 56. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan sedang menjelaskan perjamuan kudus ya saudara. Siapa makan dan minum dagingku dan minum darahku. Tapi kita tidak bahas perjamuan kudus saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi dikatakan bahwa bangsa Israel dulu makan mana di padang gurun dan mereka sudah mati. Tetapi Tuhan bilang inilah roti yang turun dari sorga. Siapa roti mana yang dari sorga itu saudara? Yaitu Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Kalau boleh saya perjelas saudara, dia tidak akan mati dengan kematian yang kedua. Paham saudara maksudnya kematian yang kedua? Artinya dia mendapat hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan Yohanes 3:16 ya sudah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya apa saudara? Tidak binasa, ini dia tidak mati pada kematian kedua, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara, yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Jadi mana ini bicara tentang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, yang makan roti mana. Dan ada yang istimewa saudara, bukan hanya mendapat hidup yang kekal. Tapi Tuhan katakan di bagian ayat terakhir di situ, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau saudara ingat kata-kata ini ada di dalam kitab Yohanes juga saudara. Ya, di kitab Yohanes berapa ya itu? 15 kalau nggak salah saudara ya, tentang pokok anggur saudara. Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku, maka mintalah katanya. Betul gak saudara? Mintalah apa saja yang kau kehendaki maka engkau akan mendapatkannya. Artinya saudara, Tuhan bukan hanya menjamin saudara nanti di sorga nanti, tetapi dia mau menjamin saudara kehidupan saudara akan diberkati di muka bumi ini. Dia enggak janjikan saudara kaya raya, tapi dia menjanjikan saudara akan bercukupan. Amin saudara? Amin. Saudara percaya? Enggak kekurangan? Ya, Tuhan berkati kita ya saudara. Nah kemudian saudara, tentang batu putih.
Apa yang dimaksud dengan batu putih? Batu putih ini begini saudara, kalau saudara, ini kan 2000 tahun yang lalu ya saudara ya. Kalau hari ini saudara mendapat undangan pernikahan, itu ulem itu dibuat dari apa saudara? Kertas, ditulisi, akan menikah si A, si B, nama orang tuanya ada, hari, tanggal, pemberkatan, begitu ya saudara ya. Itu bentuknya kertas. Nah, kita tahu saudara, zaman dulu 2000 tahun yang lalu kan percetakan kertas nggak seperti sekarang. Ya saudara, dulu Alkitab pun Paulus dari kulit apa itu namanya? Kulit kayu saudara ya. Dari perkamen, kulit hewan. Jadi enggak seperti sekarang. Nah, zaman itu di Pergamus saudara, kalau saudara diundang untuk kondangan, undangannya itu berupa batu berwarna putih. Ya nggak tahu saya diapain itu di situ, mungkin dikasih tanda sesuatu ya. Nah kalau saudara menerima batu itu berarti saudara diundang jagong gitu loh saudara. Ya. Nah jadi ini adalah merupakan satu undangan saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan batu putih yang mana di dalamnya ada nama saudara di sana, saudara. Ya, nanti itu ada hubungannya sebenarnya dengan kitab Wahyu pasal 19. Saudara akan diundang dalam perjamuan pestanya Tuhan. Amin, saudara. Tapi hanya orang-orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Kemudian saudara, jadi kita tahu sekarang bahwa di Pergamus itu banyak sekali berhala. Dan di dalam jemaat sendiri ada yang dipuji, tetapi ada Tuhan yang mencela, ada keberatan-keberatan Tuhan, yaitu pengikut Bileam dan Nikolaus ya. Sekarang bagaimana dengan kita saudara? Apakah ada berhala di dalam hidup kita? Ini pertanyaannya saudara ya. Oh enggak Pak, saya enggak nyembah dewa-dewa, saya juga enggak nyembah patung. Mungkin hari ini kita nggak bilang kita nggak nyembah dewa, nggak nyembah patung. Tetapi apa saja di dalam hidup kita yang menggantikan posisi Kristus, saudara harus tahu bahwa posisi Kristus itu harus nomor satu. Tetapi apa saja yang menggantikan posisi Kristus itu berhala. Misalnya pekerjaan menggantikan posisi Kristus. Harusnya yang nomor satu itu adalah Kristus, tapi sekarang pekerjaan nomor satu. Boleh nggak bekerja? Bekerja itu harus, saudara. Tetapi dia tidak nomor satu dalam hidup kita. Kristus harus nomor satu, amin. Uang itu kita perlu, tapi dia tidak harus nomor satu dalam hidup kita. Kristus yang harus nomor satu dalam kehidupan kita. Rekreasi itu perlu, tapi dia tidak menempati nomor satu dalam hidup kita. Kristus harus nomor satu dalam hidup kita, amin, saudara. Kalau ada yang nomor satu selain Kristus di dalam hidup kita, itulah berhala. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada jemaat di Pergamus, bertobatlah katanya. Kalau ada yang seperti itu, bertobatlah. Ada dua hal yang harus diperhatikan di bagian terakhir ini saudara. Ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau keluar dari masalah yang seperti terjadi di Pergamus. Yang pertama, bertahan teguh dalam firman Allah. Karena di dalam kitab Wahyu itu pertama kali ketika Tuhan berkata kepada jemaat Pergamus, Tuhan berkata tentang firman Tuhan. Dia bicara tentang pedang bermata dua. Itu bicara tentang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ibrani 4, 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya, terima kasih. Di sini dikatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, dia sanggup membongkar hati manusia, firman Allah itu saudara.
Ketika saudara membaca firman, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara buka hati saudara. Dan dia akan membongkar hati kita saudara. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, dia akan bongkar semua. Tapi kalau kita menerima firman Tuhan dengan cara yang sombong dan berbeda saudara, maka kita gak akan dapat apa-apa ke gereja juga. Ketika kita baca Alkitab di rumah juga kita gak dapat apa-apa. Oh ya ngerti ini, udah ngerti nih aku ayat ini. Nah saudara, kita nggak membiarkan firman Allah itu berbicara kepada kita. Ya, kita bilang, oh udah ngerti ini aku. Yohanes 3:16 toh, wis ngerti aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarkan firman Allah itu berbicara di dalam hidup saudara, membongkar hidup kita, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Coba kita lihat 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, terima kasih. Saudara, perhatikan di sini ayat 2 di situ. Nyatakanlah apa yang salah. Firman Tuhan itu menyatakan apa yang salah, membongkar apa yang salah. Tegurlah katanya. Kalau ada orang yang salah ditegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa saudara? Ayat 3 itu jawabannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara bisa bayangkan, mereka hanya mau mendengar khotbah yang menyenangkan telinga. Saudara, wah seneng aku kalau pendeta itu. Wah gereja itu, wah seneng. Khotbah diberkati Tuhan, anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Wah seneng saudara ya, kuping kita berkibar-kibar, seneng dengernya. Di Gideon, wah gak enak ya. Wah selalu dibongkar dosa. Aku disemesi terus sama Pak Teddy sama Pak Hari, disemesi terus. Saudara, kami nggak mungkin nyemesi jemaat, saudara. Ya, kalau ada jemaat sengaja si A terus nggak bisa, nggak boleh begitu, saudara. Tapi kalau saudara merasa ini untuk aku, bertobat. Amin, saudara. Kalau emang ini untuk aku, ya berubah begitu, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ orang satu saat nanti orang nggak lagi mau pada ajaran yang sehat, saudara. Tapi yang hanya yang menyenangkan telinga, ya, menyenangkan telinga saja. Kemudian hal yang kedua, membangun persahabatan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu para pezina, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah? Karena itu, siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada dua perkara yang Tuhan ingin sampaikan. Hai kamu para pejina, karena begini saudara, maksudnya pejina ini bejinah rohani saudara. Ya, kita itu punya komitmen sama Tuhan seperti pasangan suami istri. Ya. Suami istri itu kalau waktu dia menikah, pemberkatan, itu ada komitmen, ada janji nikah. Betul gak saudara? Saya nama ini, hari ini, tanggal ini berjanji kepadamu ya, bahwa saya akan setia dalam suka maupun duka, menjadi penolong sakit maupun sehat, setia dalam keadaan apapun juga. Betul kan saudara? Ini kan janji setia, komitmen saudara. Ya. Nah kemudian setelah itu pemberkatan dan mereka menikah. Menjadi satu, saudara. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksud pejinah di sini? Karena Tuhan dan umatnya, saudara, mengumpamakan seperti suami istri yang mempunyai satu komitmen. Ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita berjinah secara rohani. Misalnya, kita nggak pernah ke gereja, malah kita mungkin pokoknya sibuk cari uang aja. Saudara, kita setelah berzina secara apa? Rohani, saudara.
Karena kita tidak menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, saudara ya. Nah ini jadi di ayat itu satu, Tuhan mau bicara satu hubungan, yaitu seperti suami dan istri. Tetapi ada hubungan yang kedua, yaitu dia mau berkata gini, karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hal yang kedua, Tuhan bicara tentang sahabat di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau bersahabat dengan kita. Amin. Kalau saudara bersahabat dengan Tuhan, banyak ruginya di Tuhan apa di kita, saudara? Coba saudara pikir, kok Tuhan mau bersahabat dengan kita? Yang banyak ruginya kan Tuhan ya saudara ya. Karena manusia itu seringkali itu bersahabat dengan Tuhan hanya pengen pertolongan Tuhan. Benar apa benar saudara? Sekarang saya tanya saudara ya. Saudara punya sahabat, terus tiap hari saudara itu cuma minta tolong aja. Naik ketemu minta tolong, ketemu minta tolong, ketemu lagi, tolong utangi aku ya, gitu ya. Pokoknya besok lagi minta tolong ya. Terus bendino ketemu minta tolong. Teman saudara, apa yang terjadi dengan teman saudara itu? Kabur kali ya teman saudara ya. Benar apa enggak saudara? Sekarang saudara bayangkan, kalau kita dianggap sahabat dengan Tuhan, seharusnya kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Benar apa enggak saudara? Ngobrol, menyembah, nyanyi, memuji. Boleh enggak minta? Boleh. Tetapi saudara bukan melulu minta. Melulu ya saudara ya. Sehingga kita itu seolah-olah hanya membutuhkan tangannya Tuhan, berkat Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan, aku cuma butuh pertolongan Tuhan. Ini keliru saudara. Kita itu perlu Tuhan, makanya kita perlu ngobrol sama Tuhan. Tapi sebagai sahabat juga kadang-kadang kalau ada kesusahan ngomong ya. Saya mungkin punya sahabat. Saya bilang, Pak Hari, ini loh aku kesusahan Pak, bener aku butuh duit ya Pak. Piro mas, gitu kan ya. Namanya ngobrol sahabat. Kenapa? Sebagai sahabat itu kan pengennya menolong. Betul gak saudara? Pengennya menolong sahabatnya itu saudara. Saudara lihat, Tuhan juga demikian saudara. Kalau dia menjadi sahabat kita, kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, dia pasti mau menolong saudara. Amin. Percaya enggak? Kok kayaknya kurang percaya saya ngomong gini. Saudara, dia ingin bersahabat dengan kita. Amin. Dan kalau dia menjadi sahabat kita saudara, dia pasti pengen nolong saudara kalau dia tahu saudara sedang dalam kesusahan. Dan satu hal yang indah saudara, kalau nanti kita pulang ke sana, kita mati ya saudara, dia akan ngajak kita ke tempat dia berada. Saudara tahu kenapa? Karena dia sahabat kita. Karena Tuhan bilang, oh engkau sahabatku, di mana aku berada engkau harus berada. Ketika kita mati dia bawa kita ke tempat dia berada. Karena kita sahabatnya. Amin saudara. Saudara sahabatnya Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan ada berhala dalam hidup saudara. Amin saudara. Hari ini saudara, saya gak tahu masalah saudara apa. Tapi saya percaya kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, menomorsatukan Dia dalam hidup kita. Dan kalau saudara menangis setiap hari, meneteskan air mata karena persoalan-persoalan yang berat yang saudara alami. Dia tahu saudara, dia ngerti tetesan air mata. Dia sahabat sejati dan dia mau nolong saudara dalam kesesakan saudara. Percaya saudara? Percaya? Dia sahabat sejati. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita.
selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saudara percaya Tuhan setia, Dia sahabat kita, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Yesus Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saya ingin berdoa untuk beberapa di antara saudara. Mungkin hari ini saudara datang dengan permasalahan yang berat. Yesus tahu, Dia tahu apa yang saudara alami. Saudara menangis setiap malam, mengeluarkan air mata, Dia tahu, saudara. Dia sahabat kita, ya. Hari ini panggil Dia sebagai sahabat untuk menolong kita. Dia akan datang memberikan kelegaan. Dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Dia adalah sahabat kita. Tetapi Dia tahu hati saudara. Apa yang Dia tahu? Saudara menempatkan Dia nomor 1 di dalam hidup saudara. Dia tahu itu. Tapi kalau tidak nomor 1, hari ini bertobat. Itu yang Tuhan mau katakan. Dia pengen ditempatkan di nomor 1. Jangan berjinah secara rohani. Siang hari ini saudara, kalau saudara punya satu doa permohonan khusus, berdoalah kepada Dia sebagai sahabat kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, saudara berdoa secara pribadi, saya juga akan berdoa untuk saudara hari ini. Percayalah Dia mendengarkan kita sebagai sahabat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan di dada. Engkau lihat setiap air mata yang menetes. Engkau tahu kesusahan mereka. Engkau tahu Tuhan pergumulan hidup mereka. Mungkin sudah lama dan belum menerima jawaban. Tetapi Tuhan, hari ini kami tetap berseru kepada Engkau. Karena Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini dan buat mujizat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan berikan pertolongan. Yang hatinya hancur dalam keadaan sedih Tuhan berikan penghiburan. Tuhan tunjukkan mujizat-Mu. Tuhan pulihkan kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terjadi sesuatu saat ini juga, sehingga kalau kami pulang, sukacita besar melanda tempat ini. Ada dalam hati kami damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tengadahkan tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami, kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saya mewakili Jemaat GKI Sidonayu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Dan sebelum kita akan pulang, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang benar-benar sehat serta berusia di atas 5 tahun dan di bawah 70 tahun. Untuk jemaat atau anak yang berusia 5 sampai dengan 11 tahun diharapkan mengikuti kegiatan sekolah minggu di ruang serbaguna gereja. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, dipersilakan mengikuti ibadah secara online mulai pukul 5 sore di kanal YouTube gereja. Selanjutnya, ibadah komsel diadakan di gereja setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ibadah komisi orang muda diadakan di gereja setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan ibadah tunas remaja untuk usia 12 sampai dengan 14 tahun diadakan di gereja setiap hari Jumat jam 4 sore. Pengumuman selanjutnya, penyerahan anak akan dilaksanakan pada ibadah kedua tanggal 12 Desember 2021. Dan bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya, dimohon untuk menandatangani form janji orang tua yang nanti bisa menemui Ibu Purbono di meja belakang. Ibadah perayaan Natal direncanakan pada tanggal 25 Desember 2021 dengan 4 kali ibadah pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, jam 4 sore, dan jam 6 sore. Perayaan Natal membutuhkan dana sebesar 16 juta rupiah.
Bagi jemaat yang ingin berkontribusi untuk dana Natal, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis untuk Natal atau dana Natal. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir di setiap ibadah di gereja wajib untuk menerapkan protokol kesehatan.